panduan bagi kita untuk ibadah online. Tolong diperhatikan ya. Yang pertama-tama, siapkan dirimu untuk mulai ibadah. Mandi yang bersih dan pakai baju yang rapi. Yang kedua, ingat ya bahwa ini ibadah. Tidak boleh ngobrol, tidak boleh makan, tidak boleh main, dan lainnya. Kita harus serius. Tanyakan pada papa mama kalian bila belum ada hal-hal yang kalian mengerti ya. Demikian panduan ibadah online Kingdom Kids Abi Matawai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar di minggu ini? Semoga semuanya sehat dan luar biasa. Minggu ini adalah minggu keempat bersama Kak Vena Dan Kak Devin. Iya, kita akan memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau selamatkan aku.
untuk anak-anak. Sekarang kami akan memulai memuji dan menyembah nama-Mu. Tuhan berkati kami, berkati hati kami, berkati mulut kami, supaya kami dapat menyembah-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami semua, anak-anak yang sedang duduk sekarang. Tuhan berkati kami para guru-guru Tuhan. Sekarang kami akan memuji dan menyembah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik, semuanya tepuk tangan. Yeay. Kita akan sama-sama berdiri. Ikuti Kak Vena berdiri, Kak Devin berdiri, adik-adik juga semuanya harus berdiri. Kingdom Kids, Yes. Kingdom Kids, I, Kingdom Kids, yes I am. Ku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, bersubahan pengampunan, bertobat dan kuasa Roh Kudus, beriman Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, bersubahan pengampunan, bertobat dan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Yeay. Kita akan nyanyikan lagu Adanya Sukacita di Hatiku, di hati Kak Vena, di hati kita semua. Yeay, tetap puji Tuhan. Adanya sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adanya sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Yeay, aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adanya sukacita, adanya sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adanya sukacita di hatiku, diberikan Tuhan. Aku bahagia bersukacita, ada si Yesus di hatiku. Yeay, aku bahagia bersukacita, ada si Yesus di hatiku. Adik-adik semuanya bahagia ya. Kita nyanyikan ayat Tuhan. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih itu. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Yeay. Silakan duduk adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian Bapa Engkau Baik. Bapa
Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta Terima kasih Bapa yang baik. Ini kami Tuhan, benar Bapa, kami sangat mencintai Engkau Tuhan, karena Engkau sangat luar biasa di dalam kehidupan kami Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang selalu ada dan selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan pada hari Minggu ini Tuhan, saat kami beribadah Tuhan, kami rindu Engkau juga ada bersama dengan kami. Dan kami serahkan Tuhan hati kami, pikiran kami, telinga kami, untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kami sangat percaya Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar akan memberkati kehidupan kami mulai saat ini Tuhan, sehingga kami bisa bersama-sama dengan Tuhan di dalam sorga. Terima kasih Bapak, terima kasih memberkati kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami katakan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Pesan Natal minggu ini adalah tentang kasih, berasal dari kata asli agape atau love. Adik-adik, dalam perjanjian baru, kata kasih mengacu pada cara memperlakukan orang yang didefinisikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Carilah kesejahteraan orang lain terlepas dari respon mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jika kita katakan kita mengenal Yesus, maka kita akan tahu salah satu ajaran Tuhan Yesus yang terkenal adalah apa yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius 7 ayat 12 dan Lukas 6 ayat 31. Itulah arti dari hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Jadi, apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan kata kasih atau agape tadi? Ada hal yang mengagumkan di sini. Para pengikut Tuhan Yesus yang mula-mula menulis kitab Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, mereka tidak mempelajari arti kata agape dari kamus zaman dulu. Namun, mereka melihat pengajaran Tuhan Yesus dan kisah hidup Yesus untuk mengartikan kata kasih itu sendiri. Suatu waktu, Tuhan Yesus pernah ditanya, apa perintah terpenting dalam hukum Taurat? Lalu Tuhan Yesus mengutip doa dalam kitab
Taurat, yaitu Sema, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi, mengasihi Tuhan adalah yang paling penting, tetapi Yesus langsung menambahkan perintah lain dari kitab Taurat yang juga paling penting, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Nah, adik-adik, menurutmu mana yang paling penting, mengasihi Tuhan atau sesama? Jawaban Tuhan Yesus adalah kedua-duanya penting. Jadi, jika kita mempertanyakannya, itu tandanya kita belum mengerti. Menurut Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu ada pada satu koin yang sama, yaitu kasih kita kepada Tuhan dinyatakan dengan kasih terhadap sesama dan sebaliknya. Kedua-duanya tidak dapat dipisahkan. Jadi, kasih agape menurut Tuhan Yesus bukan hanya perasaan kepada orang lain yang kita rasakan, seperti istilah aku jatuh cinta atau I love, melainkan maksud Yesus adalah kasih itu adalah tindakan, yaitu pilihan yang kita buat untuk memberi kesejahteraan orang lain. Adik-adik, kasih yang sejati kepada Tuhan dan manusia berarti memberi kesejahteraan orang lain tanpa mengharapkan balasan, khususnya untuk orang-orang yang dalam situasi sulit yang tidak bisa membalas kepadamu meskipun mereka ingin membalasnya. Menurut Tuhan Yesus, kasih yang murah hati seperti itulah yang merefleksikan kasih Tuhan yang sesungguhnya. Dan lebih jauh lagi, standar kasih yang murni adalah seberapa baik kita memperlakukan orang yang kita tidak sukai, atau dengan kata lain, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan tidak mengharapkan balasan. Menurut Tuhan Yesus, kasih yang merangkul musuh seperti inilah yang meniru karakter Tuhan itu sendiri. Inilah cara hidup Yesus, yaitu terus menolong dan melayani orang di sekitarnya dengan cara yang praktis dan nyata. Tuhan Yesus sendiri secara konsisten menghampiri orang miskin dan orang yang tersakiti yang tidak menguntungkan dia dan menunjukkan kasih kepada mereka yang terlupakan, kepada orang-orang yang biasanya tidak ada yang menolong. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 11 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Tuhan sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi sebagai anak Tuhan, kita harus percaya bahwa pusat dari seluruh alam semesta ini adalah untuk memenuhi dunia dengan kasih. Jadi adik-adik, keberadaan kita sebagai manusia adalah untuk menerima kasih yang dari Yesus lalu membagikannya kepada sesama. Itulah arti kasih agape dari perjanjian baru. Maukah engkau memenuhi dunia di sekitarmu dengan kasih seperti yang adik-adik telah mendapatkannya dari Yesus? Adik-adik, demikianlah pesan Natal anak tentang kasih pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua yang di rumah, apa kabar adik-adik hari ini? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Baik adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Sebelum kita belajar, kakak mau bertanya dulu. Adakah adik-adik yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Ya. Ceritanya tentang apa? Dan siapa yang sudah melakukan? Firman Tuhan hari ini terambil dari Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ternyata kita tidak dapat berbuat dengan sempurna bukan karena tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong kita dan telinga Tuhan yang kurang tajam untuk mendengar setiap doa-doa kita, tetapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah yaitu dosa kita. Kita perlu memiliki iman sebesar biji sesawi seperti yang dikatakan di dalam Matius 17 ayat 19 sampai 20
untuk dapat memindahkan gunung. Tetapi karena dosa, kita tidak dapat berbuah dan melakukan firman Tuhan dengan sempurna. Pada pelajaran kali ini, kakak akan berbicara tentang dosa yang sering kita lakukan, yaitu dendam atau sulit mengampuni. Bahkan terhadap orang tua kita, papa mama kita, kakak kita, adik kita, bahkan teman kita. Kita mungkin menerima sesuatu hal yang tidak menyenangkan dari mereka sehingga membuat kita marah, membuat kita dendam dan sulit untuk mengampuni. Adik-adik, firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 26 sampai dengan 27 firman Tuhan berkata bahwa apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa dan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah berikan kesempatan kepada iblis. Nah adik-adik, kita tidak boleh menyimpan amarah atau dendam di dalam hati kita sampai lama-lama, sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Karena kita akan memberikan kesempatan kepada iblis dan iblis akan menguasai kehidupan kita. Adik-adik, kakak punya sebuah ilustrasi, mohon diperhatikan ya. Adik-adik coba perhatikan air mineral ini. Kakak akan meminumnya dengan membuka tutup botol. Dan adik-adik lihat bahwa ketika kakak membuka tutup botol ini, kakak dapat meminum air mineral ini dengan baik. Itu artinya jika kita tidak punya penghalang, kita bisa menjadi berkat. Dan coba perhatikan, ketika kakak menutup botol ini dan tidak membuka botol ini, kakak tidak dapat meminum air ini dengan baik. Itu artinya jika kita punya penghalang, kita tidak dapat menjadi berkat. Matius 6 ayat 14 firman Tuhan mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Adik-adik, mari kita mengampuni sesama kita, teman kita, keluarga kita, semua orang bersalah kepada kita, sehingga hati kita penuh sukacita, damai, dan hidup kita lebih merdeka, dan kita dapat dipakai oleh Tuhan, dan melalui hidup kita dapat berbuah dan menjadi berkat bagi sesama. Adik-adik, kakak percaya bahwa adik-adik ingin berbuah dengan sempurna. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, kemampuan kepada adik-adik agar adik-adik dapat berbuah dengan sempurna dalam melakukan firman Tuhan setiap hari. Untuk menutup firman Tuhan pagi ini, mari kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman-Mu dapat menolong kami agar kami memiliki hati yang mengampuni. Bantu kami Tuhan agar kami membuang semua amarah, dendam, dan segala kejahatan yang ada di dalam hati kami. Bantu kami agar kami dapat menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Informasi persembahan Sekolah Minggu Abi Matawai dapat ditransfer ke rekening BRI Simpedes Unit Pandawai atas nama Layanan Abi GBI Matawai nomor 3500 01 038475 535. Buat adik-adik dan papa mama di rumah, ada tips dan saran dari Abi Matawai. Buatlah kotak persembahan atau celengan di rumahmu masing-masing. Adik-adik dapat mengisi kotak persembahan tersebut setiap minggu seusai ibadah sekolah minggu online. Nanti adik-adik dapat membawa kotak tersebut di akhir tahun 2020 ke sekolah minggu Abi Matawai ya. Tuhan Yesus memberkati.
Informasi, kolekte sekolah minggu yang telah adik-adik kumpulkan selama ini di rumahmu, kini adik-adik atau orang tuamu dapat menginformasikan kepada guru kelas sekolah minggu masing-masing atau ke nomor WA Abi Matawai 081238041007 supaya celengan atau kotak persembahanmu dapat dijemput di rumah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan persembahan bagi pelayanan anak Abi Matawai. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat Tahun Baru 2021. Maju terus dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sekeluarga mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 Immanuel dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Challenge minggu ini buat kelas besar dan kecil adalah membuat video menghafal ayat hafalan dengan gerakan tubuh. Kirimkan videomu ke nomor WA Abi Matawai. Abi